Nah, dalam perjalanan, dalam kehidupan, saya memperhatikan orang-orang di sekitar saya mempelajari buku, saya mempelajari banyak hal. Maka saya melihat gini, ada 4 tipe perjalanan iman. Saudara dan saya yang mana? Yang pertama adalah orang yang terus bertumbuh dan mengalami Tuhan. Orang-orang ini mengalami pergumulan tetap. Mereka tetap mengalami proses dalam hidup mereka. Tapi mereka bisa menjalani perjalanan iman mereka dengan luar biasa. Mereka bisa terus bertumbuh dan mengalami Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Percaya tapi tidak berharap lagi. Jadi ada orang-orang yang merasa saya masih percaya Tuhan. Tapi saya nggak mau berharap lagi. Bahkan saya tidak bisa berharap lagi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasa semua kegiatan rohani yang mereka ikuti tidak membawa perubahan apa-apa. Tidak membawa perubahan yang berarti dalam hidup mereka. Tidak membawa perubahan yang berarti dalam orang-orang lain yang juga melakukan kegiatan rohani yang sama. Tipe perjalanan iman yang ketiga adalah begini. Merasa masih percaya, tapi pasif. Jadi ada orang-orang yang merasa masih percaya, mungkin mereka masih ke gereja. Mereka masih ke gereja tapi hanya karena gini, ya supaya anak saya bisa sekolah minggu. Atau karena ya saya mau ketemu komunitas saya, teman-teman saya. Atau itu memang sudah menjadi rutinitas yang sudah berjalan dan mereka pikir, ya sudahlah tetap ke gereja. Tapi pasif. Jadi gini, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, nggak mau pelayanan, nggak mau terlibat jauh. Kenapa? Karena masalahnya sama. Mereka merasa semua itu percuma. Semua itu tidak ada gunanya. Tidak peduli dengan Tuhan. Ada orang-orang juga yang memilih untuk gini, membuang iman mereka sepenuhnya. Karena mereka dalam ikut Tuhan mengalami jalan buntu dalam hidup mereka. Mengalami kekecewaan dengan orang-orang Kristen yang mereka anggap sudah tahu banyak hal tentang firman Tuhan, tapi hidupnya tetap seenaknya. Maka semua itu membuat mereka bahkan membuang iman mereka. Mereka memutuskan tidak percaya Tuhan lagi. Dan mereka merasa semuanya adalah omong kosong. Nah, saudara tahu, kenapa ada banyak orang gagal mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari? Kenapa banyak orang gagal mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup mereka sehari-hari? Karena ternyata tidak semua orang menyadari tentang luka emosi di dalam dirinya. Saudara mesti mengerti bahwa setiap kita itu pasti punya luka emosi. Entah dari masa kita kecil, masa kita bertumbuh anak-anak, atau kita remaja, atau kita mulai dewasa, waktu kita menikah, waktu kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, ada banyak hal yang bisa melukai kita. Nah, saudara mesti mengerti bahwa kalau kita hidup dengan membawa luka emosi yang tidak disembuhkan, itu akan sangat melelahkan. Itu akan membuat kita rasanya frustasi dengan hidup. Bahkan itu bisa mencelakakan kita. Karena kita seperti nyetir mobil dengan ban yang hancur. Itu luka emosi. Ternyata kita tidak mungkin menjadi dewasa rohani kalau kita tidak menjadi dewasa secara emosi. Karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Nah, banyak orang gagal di sini loh. Karena waktu mereka coba ikut Tuhan, mereka melakukan banyak hal, tapi luka emosinya masih terus ada. Akhirnya gini, mereka melakukan ini, tapi tetap lelah. Tetap terluka. Akhirnya setiap kali mengalami masalah, semua yang di masa lalu kita itu akan keluar untuk mengganggu kita, menghalangi kita, bahkan menghancurkan semua yang kita bangun. Mungkin kita sudah tahu banyak tentang Tuhan. Tapi kita perlu mengizinkan Tuhan. Kita perlu meminta Tuhan untuk menyelesaikan area-area yang bermasalah di dalam emosi kita. Karena tidak semua luka itu bisa sembuh dengan sendirinya. Masalahnya di mana sih? Masalahnya bukan Tuhan yang salah. Masalahnya bukan firman Tuhan yang salah. Masalahnya gini loh. Kita belum mengizinkan Tuhan memperbaiki hati kita yang dalam. Mungkin kita sudah mulai memperbaiki, mengizinkan Tuhan masuk. Tapi belum semuanya. Yuk kita minta tolong, saya nggak mampu, saudara pun nggak mampu. Kita minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita bisa belajar, terbuka sama Tuhan, diperbaiki hati.